Ya, kali ini saya membahas tugas akhir berjudul prosedur penjualan beton pada PT Trimurti Perkasa Medan. Nah, kita lihat dulu judul atau abstraknya ya. Pertama tentunya. Ini di abstrak. Prosedur penjualan merupakan tahapan dalam satu departemen. Prosedur dibuat dengan maksud tugas akhir ini, penelitian tugas akhir ini dengan mengambil kondisi dan hasil wawancara. Nah, ini kamu perbaiki ya. Sekarang ini abstrak itu dibuat dalam satu paragraf ya. Abstrak satu paragraf ya. Jadi kamu ringkas dia, bikin jadi satu paragraf. Nah, ini untuk kata kunci proses ini minimal harus 3 ya, 3 kata kunci. Tak boleh 1 kata kunci ya. Bisa itu ya, oke lah. Ya, terima kasih Pak Aris ya. Nah, ini kamu tambahlah 2 lagi ya. Abstrak di bahasa Inggrisnya. Kita lihat bab 1-mu. Nah, latar belakang. Tak perlu kamu bikin di sini pemilihan judul ya. Cukup latar belakang saja. Nah, tujuan cari keuntungan dengan adanya penjualan. Nah, ini kamu perbaiki Sarmaita. Ini bukan awal kalimat yang bagus dengan ya. Dengan ini kata penghubung. TA itu adalah sebuah karya ilmiah. Karya ilmiah harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu bukan pula bahasa populer atau bahasa sehari-hari ya. Nah, sama seperti ini. Agar penjualan ini bukan bahasa ilmiah, kamu perbaikilah. Bahasa ilmiah kalimat standar bahasa Indonesia berpola subjek tambah predikat ditambah objek baru ditambah keterangan. Inilah ya, tidak ini bahasa bukan salah, tetapi ini bahasa populer atau bahasa sehari-hari. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini udah masuk kepada apa yang biasa disebut dengan title statement. Nah, pernyataan tentang judul penelitian. Tetapi sebelum masuk kemari, baiknya ya Sarmaita kamu perbaikin ini. Belum ada saya lihat fakta empiris dari penulisanmu ini. Yaitu faktanya apa? Ya, saya kasih contoh. Ini kan penjualan beton. Jadi bikinlah sedikit di sini seperti ini. Nah, ini kamu buat supaya sesuai ada faktanya. Bikin di sini nomor, waktu, atau bulan, tahun. Jadi penjualan beton. Nah, kamu bikin di sini umpamanya 1, 2, 3. Nah, kamu buatlah berapa. Jadi orang tahu, katakanlah ya ini penjualan. Nah, kamu bikin di sini.
mulai bulan Januari 2021, Februari 2021, nah, Maret 2021. Jadi minimal ada data fakta empiris sampai katakanlah bulan Juni. Ya, bulan Juni ada di sini. Berapa penjualan beton? Umpamanya ada 100, ada 100, 123. Nah, jadi kan orang pun bisa melihat bahwa kamu menulis itu ada faktanya. Nah, setelah kamu buat begini, kamu kopikan, masukkan ke dalam ini, baru tambah ceritanya sedikit berdasarkan data yang saya peroleh dari PT Trimurti. Penjualan beton adalah terus meningkat seperti itu. Jadi ada sedikit, itulah yang disebut dengan fakta empiris. Yaitu adanya fakta yang berdasarkan data masa lalu, ya, yang telah dimiliki untuk menguatkan penulisan. Kamu perbaiki. Lanjut kita lihat. Nah, ini kata-kata seperti ini, Sarmaita, jangan, cukup kau tulis tujuan penulisan ini. Rumusan masalah, tujuan, manfaat, mana batasan penulisanmu? Harusnya ada kau bikin di sini, katakanlah 1.3 batasan penelitian. Ada batasannya, Sarmaita, apa saja, setiap penelitian pasti ada batasannya. Ya, kau tambahkan. Nah, kajian pustaka. Pengertian prosedur. Nah, ini kamu mengutip harusnya menurut Fitzgerald, dan kawan-kawan. Bukan semua ditulis. Nah, kita lihat jenis-jenis penjualan. Nah, ini juga menurut swasta, bukan bahasa swasta. Nah, dokumen yang digunakan dalam penjualan, faktur lembar kedua, lembar ketiga, pita register kas, bukti setoran bank. Nah, ini terlalu tua ini. Pinoja 2009. Kau ganti tuh.
hasil pembahasan. Kendala. Nah, sampai yang ini ya, sampai 4.2 pembahas ini, saya tidak tahu siapa yang kamu wawancarai di sini. Karena di bab 3, metode penelitian pun tidak ada kamu sebutkan. Nah, ini kalau seperti ini, kamu cukup meng-copy paste. Apa yang terjadi di PT Trimurti itu tidak tahu kita dari mana kau dapat semua data ini. Harusnya kamu bikin siapa yang kamu wawancarai. Bikin sedikit, ada kutipan langsung, ya, supaya dia nampak. Ini merupakan hasil wawancara dan pengamatan. Ya, harus ada kamu buat. Ini kan tidak seperti kamu copy paste saja daripada prosedur-prosedur ya. Mana hasil wawancaranya? Kalau namanya dia penelitian deskriptif, ya, deskriptif, apalagi yang menggunakan wawancara sebagai alat utama memperoleh data, harus ada bukti berupa kutipan wawancara, ya, dan harus jelas siapa narasumbernya. Ini kan tidak tahu saya siapa narasumbermu ini. Ya, kamu perbaikilah ini. Ini sama seperti kamu bercerita langsung saja, kamu ambil buku prosedur, udah kamu ketik ulang, udah jadi. Bukan seperti itu ya. Ini tak perlu ini. Bukan di kesimpulan semua perusahaan memperoleh keuntungan. Ini pun tak perlu. Sekarang bagaimana prosedurnya? Itunya masalahnya kan. Ya udah kamu tulis. Ini pun tak perlu nomor 4 ini. Nah, cukup nomor 1 dan 5 saja. Daftar pustaka coba ya. Kita lihat dulu. Apip Muhammad Agil. Berarti kan ini berarti nama depannya Apip. Kita cari. Harusnya ini mana yang nama depan, mana nama belakang. Apakah nama dia Muhammad Akil Apip atau ke Apip Muhammad Agil? Nah, ini kayak ini Fatihudin Didin. Nah, harusnya kan Didin. Nah, ini ada kamu bikin linknya. Coba saya buka ya. Nah, apakah nama dia Fatihudin Didin? Tidak adanya keluar. Bagaimana ini? Coba kita Google. Apakah betul?
Tidak ada. Google Scholar yang nggak ada, Google Book nggak ada. Bah, macam mana ini Saramaita? Kau perbaikin itu, bah. Vinoja, Lamudin Vinoja, Hadiati, dan Handayani. Coba ini kita bikin. Betulkah ini? Bah, tidak ada nih yang muncul. Macam mana ini? Kopi. Saya pastekan. Paste. Nah, nggak ada yang muncul. Bah, gimana kamu ini menulis apa ini? Ini juga Google Book. Cok ide. Coba ya Lestari Kartiningsi. Aplikasi. Coba ya kita cari. Apakah betul ini penuh? Mana Google Book? Tak ada Google Book. Yang ada ini repositori yang ada, bah. Macam mana kalau ini menulis daftar pustaka? Ini juga Mulyadi. Kita cari apakah ada yang kau kutip Mulyadi ini? Ada. Nah, Rasto, Sari Laila. Ini kan biasanya ada di sini koma kau bikin. Sari, koma, Laila Permata. Ya, demikian dari saya, kamu perbaikilah ya. Terima kasih.